Hasanah itu Bapak Misar beserta staf dan jajarannya, dan juga yang saya hormati Ketua Irmanda yaitu Bapak Endang AR beserta jamaah, dan juga yang saya hormati Ketua Ikrimah yaitu Saudara Jamaluddin beserta jamaah juga yang hadir pada sore hari ini. Wabil khusus yang saya banggakan para kaula muda Irmus, yaitu Ikatan Remaja Mushola Uswatun Hasanah yang selalu aktif mensyiarkan mushola ini lewat kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ya, semuanya dilaksanakan baik lewat acara tadarus dan juga acara pengajian yang mungkin diadakan di sini ya, yang setiap malam setiap pada subuh ya pada subuh. Alhamdulillah dilaksanakan ya, mudah-mudahan anak-anak kita ini selalu diberikan kekuatan iman dan Islamnya, dan juga mudah-mudahan sebagai penerus perjuangan di dalam rangka mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah pada kesempatan acara bukber yang disiarkan secara langsung bukber ya, di Mushola Uswatun Hasanah yang mudah-mudahan kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah yang semenjak dari awal sebelum datangnya bulan suci Ramadan kita sering berdoa ya, sering kita baca doanya ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Alhamdulillah kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Ya, ini yang perlu kita syukuri. Ya, sebab banyak di antara kita, di antara manusia yang enggak merasakan nikmatnya Ramadan. Ada yang sudah dipanggil oleh Allah duluan. Ya, belum nyampe bulan Ramadan udah balik. Ada yang tinggal 1 hari lagi Ramadan pulang. Apalagi sebelum ini ya, ratusan bahkan ribuan manusia ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merasakan nikmatnya suci Ramadan. Makanya alhamdulillah ini kita yakin dan tidak yakin ya, percaya ataupun kita tidak percaya bahwasanya doa yang kita ucapkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini didengar. Alhamdulillah. Makanya minta biar sampai Lebaran. Biar bisa sampai Lebaran. Biasanya banyak juga Bang. Pas mau Lebaran nggak nyampe. Malam Id, besok Lebaran, baju udah punya, sepatu udah disedongin dulu. Pas Id hilang ya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sampai kemana? Sampai Lebaran Idul Fitri. Makanya minta sama Allah biar sampai Idul Fitri ya. Tapi yang terpenting ini di bulan suci Ramadan. Makanya alhamdulillah kita bersyukur pada sore hari ini kita
hadir di majlis ilmu dalam rangka kita melaksanakan tadi ada khatmil Quran ya, yang saya dengar ini hampir udah 10 kali balik. Masya Allah, ya luar biasa. Ya walaupun iya 10 kali hatam ini gurunya motor toko ilham ayam hujan kambing belum 10 kali hatam alhamdulillah ya. Makanya ya, lewat hatam Quran ini ya, mudah-mudahan dari bacaan-bacaan yang kita baca yang kalian baca ini dilipat gandakan nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita mengharapkan syafaatul uzmanya nanti di yaumul kiamat kelak, pertolongannya pada hari kiamat kelak ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar yang semuanya manusia ini menunggu bagian dan menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada sore hari ini nanti dapat diakui dan dapat diberikan pertolongan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para segenap jamaah bukber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kalau nggak ada yang hati bukber buka bersama ya, tapi buka baju ya. Jadi buka makan bareng-bareng ya, bersama-sama. Kalau kita berbicara tentang masalah bulan suci Ramadan, ini sangat banyak sekali hikmahnya di bulan suci Ramadan ini. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah berkata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Lau ta'lamu ummati, seandainya umatku ini tahu ma fi Ramadan, apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, la atammanau ya bi kulli sanatin Ramadan, pasti umatku ini akan mengharap kepada Allah agar setiap tahun ini dijadikan bulan Ramadan. Jadi satu tahun ini dijadikan oleh Allah bulannya nggak ada bulan lain lagi, Ramadan semua. Kenapa? Saking besar-besarnya nilai hikmah pahala yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan kata Rasulullah di dalam sebuah hadis mengatakan ya, nilai kebaikan, satu kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan, bahkan sampai 900 kebaikan. Jadi kalau kita baca satu ayat, satu huruf Al-Quran di bulan suci Ramadan, ini akan Allah balas 900 kebaikan. Kalau di bulan-bulan lain kita baca ini nilainya 1, maka di bulan suci Ramadan ini Allah balas 10 bahkan sampai 900. Ini kalau umat Nabi Muhammad tahu apa yang ada, yang terkandung, yang tersirat di dalam bulan suci Ramadan. Cuma kan kebanyakannya begitu kita ya. Puasanya belum, lebarannya udah di arep-arep. Puasa belum tapi udah sibuk mempersiapkan untuk lebaran. Padahal ulama salafus shalih ini bila mana bulan Ramadan ini sudah menjelang 10 akhir dari bulan suci Ramadan, ini udah tidak ada lagi kesibukan dunia. Yang ada itu diisi dengan kesibukan untuk menjelang ditinggalnya bulan suci
Ramadan. Yang mungkin tadi tanggal 1 baca Qurannya baru 1 ain. Pas di akhir, ini kan di akhir itu di ujung nih. Kalau tidak salah kita puasa tinggal besok, tinggal satu hari, satu. Ini kita udah di ujung, ya, di bulan di tanggal 28, ya, di tanggal 29, di tanggal 29. Besok sudah tanggal 30. Maka bulan Ramadan akan pergi. Ya. Tapi kalau ulama salafus sholih ini udah nggak ada lagi yang namanya kegiatan-kegiatan dunia. Nggak ada yang nyari dunia, nggak ada yang nyari duit, nggak ada yang dagang udah. Adanya semuanya di mana? Ada semuanya di masjid, di musola. Kalau kita terbalik, malam pertama mau kuat nggak kuat ke musola sampai seminggu. Ya, pas seminggu kesananya mulai ada musola. Iya, kecil. Sekarang mulai gede lagi musola. Pas di penghujung udah gede banget. Kok kenapa? Yang terawih bukan imam, namun mantu. Ya, kita begitu kan. Kalau ulama saleh enggak, maka di akhir-akhir Ramadan itu penuh dengan ibadah. Kalau kita di akhir-akhir Ramadan malah jauh, masih sibuk. Ya, ada yang ke pasar, ada yang ke sini, macam-macam nih. Ya, akhirnya terawihnya ketinggalan. Ya, makanya ya, di dalam bulan suci Ramadan ini, ibadah Ramadan ini, ibadah saum ini, ya, ibadah puasa, ya, jangan sampai puasa kita ini, ya, jangan telah terkena disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ya, puasa kita ini sampai terkena lewat hadis Nabi. Bab kata Rasulullah tadi, ya, kan min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Berapa banyak nanti bagi orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, ya, cuman puasanya itu illal jumwal atus, hasilnya cuman nahan lapar doang sama haus, nggak ada apanya, nggak ada nilai pahalanya. Makanya jangan sampai puasa kita ini hilang nilai ibadah puasa, ya, pahalanya hilang. Ya, jangan sampai kita kerja capek-capek, gajinya agak ada. Dua akang udah kesana, udah muter, udah balik, udah jungkir balik, kata-kata. Kagak untung, malah rugi, ban bocor lah, belok lah, bengkok, ya, malah capek, ya, udah capek, rugi, kagak enak, ya. Harapan kita, ya, kita melakukan satu perbuatan, ya, amal ibadah, ya, biar ada nilainya. Makanya jangan sampai kita ini puasa mempuasa, tapi ketika di proses puasanya nggak ada. Lalu apa sih yang menyebabkan nilai ibadah kita ini, ibadah pahala puasa kita ini nggak ada? Kata Rasulullah ada 5 yang menyebabkan nilai pahala itu hilang. Dicatat ya. Ini sih bukan bulan puasa doang. Bulan-bulan lain juga sama. Ya. Nah, yang terutama di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, "Khamsatun asya'a tuhbitus shaum." Ada 5 perkara yang menyebabkan
ya, tak betul sawabu yang akan membatalkan pahalanya. Jadi bukan puasanya. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Puasanya besar, cuma pahalanya kagak dapat. Ya. Ada yang pahalanya kagak dapat, puasanya juga batal. Ya. Ada. Ini orangnya puasa, tapi nggak ada nilainya. Ya. Ini kata Rasulullah, yang pertama yang menyebabkan nilai pahala ini akan hilang, ya, pahala puasa hilang. Yang pertama al-kadzibu, ya, dusta. Makanya kalau lagi puasa jangan lupa bohong. Ya. Orang-orang lagi jual, adanya di warung, akunya dulu men. Bohong tuh. Ya, itu bisa nilai apa nih? Nilai puasa. Lagi di mana? Lagi di jalanan. Gak tahu lagi duduk. Itu bohong. Makanya sekecil-kecilnya bohong, ya, dalam ibadah, ya, ini nilai pahalanya hilang. Makanya jangan sampai kita melakukan kebohongan dalam ibadah. Ya. Sholat juga sama. Sholat kalau bohong, nilai pahala sholatnya enggak. 4 rakaat ngaku 3 rakaat ngaku 4 rakaat. Bohong. Ya. Lah kagak sembahyang ngaku sembahyang. Ya. Ini kan pahalanya juga kagak ada. Makanya bohong itu, ya, ini yang mengakibatkan nilai pahala puasa kita jadi hilang. Itu yang pertama. Yang kedua yang menyebabkan nilai pahala itu akan jadi hilang, ya, wal ghibatu, ghibah. Apa ghibah? Ya, ceritain orang, kejelekan orang, ceritain, dikumpulin. Ghibah itu kan, ya, kalimat masdar ghibah, asal kata goba itu artinya enggak kelihatan. Jadi menceritakan orang yang agak ada. Ya, itu disebut namanya ghibah. Orangnya kagak ada tapi diceritain, dikumpulin. Ya, ini ghibah. Dan ghibah ini bisa menghilangkan nilai pahala puasa. Makanya kalau lagi puasa jangan suka ngobrol-ngobrol banyak. Ya. Biasanya kalau udah ngobrol, ya itu setan ada aja tuh masuk udah. Ya. Asal setan mulai masuk juga. Oh ini ramai udah. Ya. Kalau begini. Nah ini bisa menghilangkan nilai pahala puasa. Ghibah. Yang ketiga kata Rasulullah, wan namimatu. Ya, wan namimah. Namimah ini, ya, mengadu-ngadu, ya, ngadu domba. Ya, ini bahasa istilah. Ngadu domba. Ya, ngadu orang. Lewat apa? Lewat kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, ini yang dimiliki oleh orang-orang munafik, ya, orang-orang yang mukanya dua. Ada orang mukanya dua, depan ada, belakang ada. Orang munafik tuh, ya, ngomong di sini begini, ngomong di sini. Ya, kalau Bapak pernah ngeliat di TV itu, ya, Raden yang santang itu, ya, itu kan ada yang namanya Senopati Argadana. Itu tuh biangnya namimah. Jadi tukang adu-adu. Pokoknya ada latihannya rame. Iya, Dorna lagi. Dorna bener. Iya. Didorong tenang. Ada yang ngedorong udah rame. Nih, namimah ini dia bisa menghilangkan nilai pahala puasa.
Makanya jangan sampai kita ini terkena namimah, ngadu-ngadu orang, bukan domba lagi, orang langsung diadu, rame kalau dia mendatang. Itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, yang bisa membatalkan nilai pahala puasa itu wal yaminul ghamus. Ya, wal yaminul ghamus. Ini bahasa istilah juga. Ya. Yaminul ghamus itu ya orangnya cetus. Apa cetus? Ya, judes. Dengki sama orang, nggak boleh melihat orang senang, udah mau meriang aja, udah mau bikin siasat aja, ada tetangga maju, dia repot, bikin ini, bagaimana caranya biar tetangga ini jatuh. Nih, yaminul ghamus. Ini kalau lagi kita puasa punya sifat dan dengki sama orang, ini juga bisa membatalkan puasa. Lagi puasa pakai dendam sama orang, batal itu. Ini yang nanti ilal juwal atas. Yang puasanya itu cuma dapat nahan haus dan lapar saja. Ditahan aja. Pas dilihat kontenannya kosong, nggak ada, salah mulu, dikit-dikit, ini dikit-dikit ini, tuh, ya. Jadi yang keempat itu yang dapat membatalkan pahala puasa yaminul ghamus, ya, judas dan dengki sama orang. Kemudian yang kelima kata Rasulullah, yang dapat membatalkan nilai pahala puasa adalah di dalam wana dolatu bisyahwati, memandang dengan syahwat. Artinya kita melihat sesuatu dengan nafsu, melihat makanan pakai nafsu. Gimana kalau melihat makanan pakai nafsu? Buat coba deh. Perasaan enaknya sudah ada. Kalau yang pakai nafsu begitu. Memang bening banget ini. Nafsu banget orang. Tapi perasaan rasa mangga yang dia pegang itu sudah ada. Ini bisa menghilangkan pahala puasa. Ya, apalagi ngelihat perempuan. Makanya kalau bulan puasa jangan kering-kering. Iya. Kadang-kadang ada bahasa anak muda, jalan sore nungguin kenapa malah nggak nungguin? Bulan puasa maghrib ditungguin, besok bulan Syawal maghrib datang lewat aja, anteng aja. Ini keistimewaannya tuh, ya. Di antara salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan, maghrib aja ditungguin, nggak mau kelewat apa, nggak mau kelewat maghrib. Tuh, makanya warna tuh bisyahwati, melihat sesuatu dengan nafsu. Ini juga dapat membatalkan pahala puasa. Tuh, makanya kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini jangan sampai puasa kita ini ilal jum'i wal atas. Jangan sampai kita ini puasa cuma menahan lapar dan haus saja. Biar ada nilainya. Biar ketika diproses oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita ini imanan wa ihtisaban lillah. Ya, cuma kita puasa karena Allah. Mudah-mudahan nilai ibadah puasa dari mulai tanggal 1 sampai nanti di akhir bulan suci Ramadan ini semuanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nilai-nilai pahala, nilai-nilai ibadah yang kita lakukan baik lewat pembacaan Al-Qur'an, lewat tadarus, lewat zikir, tahlil, tahmid dan lain sebagainya, dan juga nilai sholat tarawih yang kita lakukan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
hari ini, duduknya kita di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, Allah terima amal ibadah kita, dan juga mudah-mudahan nilai ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dapat menjaga ibadah-ibadah kita yang kita lakukan ini, mudah-mudahan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sebelum kita akhiri, kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi barakatil di surat Al-Fatihah wa bi karamatiha, wabil khusus kita doakan untuk arwah-arwah orang-orang tua kita, arwah guru-guru kita, arwah amwatul muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha wa biha wa bahriha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Dan kita doakan pula kepada para donatur yang telah membantu untuk terlaksananya buka bersama ini, baik yang lewat hartanya, lewat tenaganya, dan juga lewat pikirannya. Mudah-mudahan semuanya diberikan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, yang usaha mudah-mudahan dilancarkan usahanya, yang bertani mudah-mudahan diselamatkan di dalam pertaniannya, dan juga kita mohon kepada Allah, kita yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, Allah terima amal ibadah kita. Ada yang mulia yang salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Saya akhiri hanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan yang maulana yang mahmud, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakratil maut wa najatan min an-nar wal 'afwa indal hisab wa ighfir lana dhunubana wa walidina wa sigara jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aqamtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallah. Bapak-bapak kawan jamaah Ramadan, baru saja kita bersama Ramadan kita yang mulia, dan saya akan mengatur acara. Apabila kesalahan saya berkali-kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah selesai nih. Siapa ini?